kadangkala begitu lahir ke dunia orang itu lupa gitu loh, lupa kalau dia pernah bersaksi bahwa la ilaha illallah. Makanya perlu dieling-eling. Yang terakhir tuh kitab yang ketiga itu kita merkum rokem, kitab diri atau kitab coding diri kita. Gen kita ini juga punya catatan kan, apalagi kaitannya sama ya, betapa kita ini sekarang banjir informasi itu loh, gempuran yang melalaikan kita dari zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, kita lanjutkan pengajian rutinan tiap malam Jumat Kliwon di pesantren Tanjung Muria. Terus ya? Terus di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Pati. Alhamdulillah kita ngaji ini sudah berjalan berapa tahun ya, sejak pertama kali sama Gus Umar itu? 2014 ya, 10 tahun ya kira-kira ya, dengan ngaji di berbagai tempat ya. Pertama kali di kuburan ya, terus di Punden, di Langgar, di musola, di rumah juga tahu pernah kan ya, di rumahnya jamaah ya. Alhamdulillah kita sudah punya situs atau apa ini, tempat pondok base camp yang perlu kita ingat begini, kalau mau merumuskan sebuah pergerakan atau struktur kebudayaan, struktur pergerakan kesadaran, kan tema besarnya dakwahnya Gus Umar itu kan dakwah kesadaran, perjuangannya perjuangan kesadaran. Dengan apa itu? Dengan ngaji, kesadaran. Tapi strukturnya itu ada 4. 1, nufus itu apa? Nafas, jamak dari nafas. Jadi orang-orangnya. Jadi pertama kali kalau mau ada kesadaran itu orangnya, aktornya. Jadi aktornya terbagi 2 kan nanti kan, aktor yang katakanlah aktif sama pasif gitu. Tapi mesti ada orangnya. Ada orang, misalnya ini kan ada orang, ada sekelompok orang di jamaah Tanjung Muria ini. Nah itu pertama dulu. Kalau nanti berkaitan dengan dakwah lagi, kita bisa menyebarkan itu kepada sanak handai-tolan kita. Atau kalau kita mau mengadakan, misalnya mau bikin apa ini sekarang ini, kandang sapi, melibatkan banyak orang. Ada pedagang sapi. Terus kalau kita katakanlah bikin acara Festival Muria Raya, selain kita sebagai jamaah, kan ada orang lain yang datang kan, nah, itu pasti melibatkan orang kan, satu. Kedua, setelah nusus itu nas ya, jamaahnya nas ya. Jadi ada kitabnya, ada nas-nasnya. Nanti kitab itu, nas-nas itu
Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ini berkaitan dengan kitab. Tentu saja karena kita pesantren, ya kitabnya ya Quran tujuan pertama. Ingat kata santri itu dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang belajar kitab suci. Pesantren tempat orang yang belajar kitab suci kan. Jadi sastra itu kalau kita telusuri sebenarnya kitab suci. Jadi dalam Islam ya kitabnya Quran, hadis. Terus kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama itu kan. Dari Imam Ghazali yang kita ngaji dulu sama Gus Sumar itu adalah Himiyatus Sa'adah. Terus berlanjut dengan Mishkatul Anwar, Imam Ghazali juga. Jadi ada kitab-kitabnya. Nanti detailnya malah Gus Sumar punya semacam pemetaan baru yang ini belum banyak dibicarakan orang ya. Teksnya sudah ada di Quran, isyaratnya. Cuman ini saya pribadi baru pertama kali dengar itu. Ya, maksudnya sudah pernah dengar pernah baca di Quran, cuman nggak ngeh aja. Tapi oleh Gus Sumar ini kan istimewanya itu ini kan dirumuskan menjadi sebuah ilmu. Yaitu kitab itu ada 3 kan? Ingat nggak? Kitabum Maknun, Kitabum Mastur, sama Kitabum Marqum. Ya, Kitabum Maknun itu ya Quran, Injil, Taurat itu loh, yang diturunkan kepada para nabi. Kitabum Mastur itu kitab semesta. Gumelaring jagat ini juga kitab. Yang terakhir tuh kitab yang ketiga itu Kitabum Marqum, Rokem. Kitab diri atau kitab coding diri kita. Gen kita ini juga punya catatan kan? Atau di sini juga ada kebenaran yang sudah ada. Alastu birabbikum bala syahidna. Kita sudah menggendong dari lahir, menyaksikan bala syahidna kan. Penyaksian kan identik dengan keilmuan, pengetahuan kan, sudah ada sebenarnya. Atau dalam operasi logika ilmu mantek itu ada namanya kebenaran apa istilahnya? Kebenaran sudah terbukti dengan sendirinya itu, kebenaran bawaan itu. Istilah dalam ilmu logika apa namanya? Dalam ilmu mantek? Malah lupa. Aksiomatis. Anak kecil itu nggak usah diajari bahwasanya besar sama kecil itu beda kan. Utawa dikai panganan jagung apa kue siji karo kue telu 5 no. Pasti dia milih saya kaki kan. Ngerti nek iku lek akeh kan. Gak usah diajari kan. Nah, itu memang sudah begitu bawaan. Termasuk kita punya aspirasi ketuhanan itu juga bawaan sebenarnya. Gak usah diajarin orang-orang itu sudah ada aspirasi atau apa ya. Aspirasi kata lainnya Pak. Ada benih-benih keimanan dalam diri kita ini. Di Quran tadi itu kan bilang begitu, bala syahidna. Bala ini kalau guru saya Siti Syahid itu begini, menerjemahkannya itu of course gitu kan. Karena dia of course itu tentu saja itu tidak menyesuaikan ya atau tidak. Nek cara jawabannya ya ancen. Ditakoki ning alam roh itu, roh-roh kita yang masih di alam langitan. Aku tidak pangeranmu kira-kira ngono. Jawabannya ora utawa ya, tapi ancen. Tidak menyisakan keraguan, tidak menyisakan kata tidak. Sudah bawaan. Kadangkala begitu lahir ke dunia, orang itu lupa gitu loh. Lupa kalau dia pernah bersaksi bahwa la ilaha illallah. Makanya perlu dieling-eling. Dieling-eling itu zikir. Zikir caranya eling ya nyebut. Ya dingelmoni, diomongno gitu. Oke, kembali lagi
struktur yang ketiga setelah kitab itu satu nufus, nusus, yang ketiga situs. Kita kan ada situsnya kan? Situsnya ya ini tempat-tempat kita ngaji. Kalau pesantren ya pondok pesantrennya situsnya. Situsnya Mbah Mullah makin mana? Ya masjidnya, ya pondoknya, ya makomnya ada situsnya. Ya Blumbang Sarian sing tiga wudu gitu kan. Nah sekarang ada tambahan lagi situs itu, situs maya. Ada channel YouTube-nya, ada website apa itu? Website Tanjung Muria. Pesantren Tanjung Muria sudah ada belum? Belum, insya Allah nanti punya ya. Nah itu situs. Yang keempat, nufus, nusus, situs, ritus. Ritus, ada ritus, ada apa? Ritual. Hah? Ada ritual, ada sesuatu yang dikerjakan. Ritus kita ya ngaji, ritus kita ya mengheningkan cipta, patra. Ritus kita ya tahlilan, karena membangun kesadaran itu kan. Ya jagong, itu ritus kita, ritual-ritual kita. Kalau petani ya ritusnya ya ngungkal pacul, pergi ke ladang untuk menggali apa? Menanam sawah, menanam nandur banggal, menanam padi kan. Ritus itu kan begitu kan. Ritusnya ya sholat, karena membangun kesadaran itu harus sholat. Itu. Jadi ada 4 apa saja tadi? 1 untuk membangun kesadaran dan strukturnya 1 nufus orang-orangnya, nusus Situs. kitab-kitabnya, rujukannya, situs tempatnya, ritus ritual-ritualnya, tambah 1 lagi mungkin ya. Apa kira-kira? Fulus. Jadi ubur sampai nih kira-kira. Fulus. Ya. Ini ada sugatannya rokok, ada sugatannya air. Ini air enggak usah tuku, tapi sekarang ya tuku kan. Ono jajane kan. Gawe ini juga perlu fulus lah, ubur sampai lah. Walaupun di kebudayaan lain mungkin enggak, karena gotong royong tinggi enggak usah beli gitu kan. Tapi intinya itu ada ubur sampai kira-kira. Nah gitu. Jadi kita membangun kesadaran yang saya ingat dari Gus Umar, Allahu yarham. Nek ngaji rutinan. Karena kalau saya ingat itu ketika Mas Udip yang dulu ya, yang saya ingat Mas Udip dan siapa saya lupa, sowan ke Gus Umar, hasil pembicaranya apa? Nek mbok undang ning acara sing setahun pisan koyok hall Gus Umar, berat hati atau mboten kersa. Kalau nggak berat hati ya mboten kersa. Karena bagi beliau ritus itu harus dibangun lumin itu. Makanya akhirnya ditawarin kan Mas Udip dulu kan, gawe rutinan. Betul nggak Mas Udip? Terjadilah rutinan malam Jumat Kliwon itu kan. Jadi harus rutin memang, karena pembiasaan. Apalagi kaitannya sama ya, betapa kita ini sekarang banjir informasi itu loh. Gempuran yang melalaikan kita dari zikrullah, melalaikan kita dari kesadaran-kesadaran tuntunan agama gitu. Makanya harus rutin. Kan rutinan kan ada sebulan sekali, ada seminggu sekali dan lain-lain. Minimal di wilayah ini, keilmuan ini. Dan alhamdulillah pesantren Tanjung Muria ini termasuk awal-awal ya dari jaringan pesantren yang digagas oleh Gus Umar. Termasuk tua ini dibandingkan halakoh-halakoh lain, karena halakoh-halakohnya pesantren Laras Jagat ini kan banyak sebetulnya. Tanjung Muria termasuk yang mengawali, termasuk pionir lah. Ada beberapa, Abu Royo juga. Dan alhamdulillah yang seperti dicita-citakan Gus Umar, bahwa tiap daerah, tiap halakoh nanti akan memunculkan tokoh yang bisa menjadi pandega kesadaran itu. Gampangnya mulang lah.
utawa membentuk pengajian-pengajian halaqah baru. Yang sedengar kan Pak Mudin Zamroni kan sudah punya halaqah mak-mak ya. Saya nggak tahu apakah diajarkan kosmik intelijen, kurikulum dari laras jagat. Tak kira itu inheren ya Pak ya. Inheren pasti akan diajarkan. Walaupun mungkin kurikulumnya mungkin nanti perlu kita bicarakan. Alhamdulillah dari Kutanjung sudah ada tokoh yang sudah menelurkan halaqah baru. Dan yang termasuk yang pertama, karena halaqah laras jagat itu yang mak-mak belum ada. Saya pernah bikin acara mak-mak itu 2 kali pertemuan langsung the end. Nggak berlanjut. Alhamdulillah Kutanjung punya. Berapa halaqah Pak mak-mak Pak? Yang hidup masih 1. Yang hidup masih 1. Siapa tahu nanti Kang siapa itu bikin halaqah baru kan. Halaqah khusus para pekerja manual misalnya kan. Berapa janjane kan. Atau nanti Pak As nanti punya halaqah khusus terhadap guru-guru MI. Kan bisa itu. Tapi kurikulumnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari para guru-guru itu. Bagaimana metodologi ngajar, bagaimana perspektif katakanlah pesantren laras jagat dalam dunia belajar mengajar. Itu kan kita bisa rumuskan lebih detail. Kita elaborasi elaborasi bahasa Jawa nih. Racian. Kita racik dari ilmu yang diwariskan yang kita tekuni dari laras jagat itu kita racik kembali menjadi ilmu yang lebih praktikal. Sub atau atau ilmu baru atau ilmu yang lain kita cantolkan, kita integrasikan dengan yang sudah kita pelajari di rutinan ini. Kita belajar misalnya dari kitabnya Imam Ghazali yang mana itu Qiyamatuz Sa'dah, bagaimana mengaplikasikan itu dalam ranah pendidikan ibtidaiyah oleh gurunya atau menghadapi anak-anaknya. Karena itu kan ngomong nafsu kan. Nafsu nek cilik iku piye bisa bentuke kan. Luwih cetha bisa nek cilik kan. Cara amaroe piye, lawamae piye, mulhimae piye. Nek wong tua kadang kan ada jaimnya ditutupi ku. Nek cilik luwih cetha. Cara mengidentifikasi dan laboratorium itu kayaknya lebih enak nanti. Nah, itu kan sebenarnya kerja-kerja lanjutan, kerja-kerja elaborasi, racian-racian yang kita dapat dari itu kita kembangkan. Tuh.